Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alif Fazal Fadroton Nasihah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 24050650124. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah mengetahui ataupun sudah pernah mendengar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi pada video kali ini saya akan membahasnya dengan cara lebih terarah dan lebih jelas. Untuk memudahkan materi kali ini, saya akan mengambil studi kasus yaitu stunting. Stunting adalah kondisi di mana ketika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan linear sehingga pertumbuhan tinggi badannya lebih rendah daripada anak-anak di usianya. Nah, hal ini dapat terjadi akibat kekurangan gizi kronis. Selain mempengaruhi pertumbuhan fisik, stunting juga berdampak pada perkembangan seorang anak seperti kemampuan motorik, kognitif, dan kesehatan jangka panjang. Adapun ciri-ciri dari seorang anak yang mengalami stunting bisa dilihat dari yang pertama, tinggi badannya lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Kemudian pertumbuhan tinggi yang sangat lambat dari bulan ke bulan. Selain itu juga beberapa anak yang mengalami stunting juga mengalami keterlambatan motorik seperti lambat berjalan, lambat duduk, lambat merangkak maupun lambat berdiri. Dan anak yang mengalami stunting memiliki imunitas yang lebih rendah sehingga mereka mudah terserang penyakit maupun infeksi. Dan yang terakhir yaitu secara fisik, kondisi anak yang mengalami stunting terlihat lebih kecil dan lebih muda dari usia sebenarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertama, saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama yaitu faktor genetik. Anak yang memiliki riwayat keluarga bertumbuh tinggi akan cenderung memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Mengapa? Karena gen membawa informasi tentang potensi tinggi badan, bentuk tubuh, dan juga kecepatan pertumbuhan. Faktor yang kedua yaitu pola asuh dan stimulasi. Anak yang mendapatkan pola asuh yang baik, perhatian, dan juga stimulus yang optimal akan berdampak pada pertumbuhan seorang anak. Dan yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Keluarga dengan status sosial ekonomi yang tinggi akan mudah mengakses layanan kesehatan, kemudian makanan bergizi, dan juga lingkungan yang lebih bersih. Nah, hal-hal itulah yang dapat berdampak pada pertumbuhan seorang anak. Selanjutnya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak? Yang pertama, ada faktor internal. Contohnya adalah warisan gen dari orang tua yang sangat menentukan karakteristik seorang anak, misalnya kecerdasan dasar ataupun sifat-sifat lainnya. Kemudian ada juga kondisi tubuh dan organ seorang anak. Apabila anak tersebut mengalami gangguan genetik ataupun kelainan, maka dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak tersebut. Adapun faktor eksternal, contohnya seperti asupan nutrisi ataupun gizi. Apabila seorang anak mengalami malnutrisi ataupun kekurangan gizi, maka hal tersebut dapat menghambat perkembangan kognitif anak. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan dan lingkungan belajar, baik itu pendidikan formal maupun informal. Misalnya seperti ketersediaan sarana yang memadai, kemudian kualitas guru dan juga lingkungan belajar yang bagus dapat mempengaruhi perkembangan sosial, bahasa, dan juga kognitif seorang anak. Dan yang terakhir yaitu paparan trauma ataupun stres yang dialami oleh seorang anak dari kecil, maka dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, mental, dan juga emosional.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, sekarang langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, atau makanan yang tinggi protein dan juga vitamin. Kemudian yang kedua bagi ibu hamil, untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan menghindari polusi dan juga stres yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan yang sehat. Dapat dilakukan dengan rutin mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan menyediakan air yang bersih di rumah. Kemudian bagi anak, bisa dengan melakukan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan yang lainnya. Kemudian mengurangi penggunaan gadget ataupun HP atau iPad, laptop yang dapat mengurangi aktivitas anak di rumah. Dari langkah-langkah tadi, maka pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dapat berjalan secara optimal dan juga dapat mencegah terjadinya gangguan stunting. Demikian penjelasan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan serta bagaimana stunting dapat dijadikan contoh dari kedua proses tersebut. Melalui pemahaman ini kita dapat melihat betapa pentingnya untuk menjaga pemenuhan gizi, kesehatan, dan lingkungan yang baik bagi anak. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat menambah wawasan dan juga kesadaran yang penting untuk kita semua untuk menjaga tumbuh kembang anak dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.